Saya ingin bertanya terlebih dahulu, dan ini adalah sesuatu yang hal mendasar. Kira-kira menurut panjenengan yang wajib mendidik putra atau putri jenengan itu kira-kira siapa? Pilihannya A orang tua, B gurunya atau ustadzanya, C sekolah atau madrasahnya. Kira-kira yang mana? Ada yang B ada yang B, ada yang A. Kira-kira, saya ulangi pertanyaannya, kira-kira siapakah yang wajib mendidik putra putri jenengan? Pertama adalah A, orang tuanya. Kemudian yang B, ustadz atau ustazahnya atau gurunya di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah sekolahnya atau TPQ-nya. Oh, A. Ada A, masih ada yang B? Ada yang C? Oke, yang paling banyak apa? A. Oke, kita kunci. Berarti yang wajib mendidik putra putri jenengan adalah orang tua. Dengan demikian berarti yang wajib ngajar ngaji, yang wajib ngajari sholat, yang wajib ngajari berbuat baik, memberikan contoh, kalau pakai teori ini siapa? Orang tua. Jadi yang wajib utama itu orang tua, bukan yang lain. Kok bisa begitu, Ustaz? Kok bisa begitu, Pak Fajar? Iya, kewajibannya masih ada tertulis tuh, dan belum dihapus oleh Allah. Kita lihat, mungkin sering kita baca ayat ini, mungkin yang paling mudah lah. Di antaranya Allah itu pernah berfirman di Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, hei orang beriman, nih yang punya anak nih yang punya keluarga nih, jagalah dirimu, karena yang paling dekat dengan kewajiban agama itu diri sendiri. Lihat, kamu loh yang wajib pertama, baru kemudian ahlikum, kemudian keluargamu. Siapa keluarga? Anak. Siapa keluarga? Suami atau istri. Berarti yang wajib mendidik suami kalau nggak tahu suaminya, yang wajib mendidik istri kalau istrinya nggak tahu, yang wajib mendidik anaknya siapa? Orang tua. Ada nggak? Saya peneliti Quran, ada nggak satu ayat yang mengatakan, wahai para ustadz, ajarilah para santri Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada. Dari 6.666 atau versi lain 6.236 ayat itu tidak ada. Artinya apa? Yang wajib niku aslinya adalah panjenengan semua. Karena yang wajib panjenengan semuanya, tapi kemudian ya Ustadz, wajib bagi kami, tapi ngapunten, kami punya keterbatasan. Saya dulu ngaji, waktu ngaji Ustadz berangkat, tapi berangkatnya di tengah jalan balik. Atau kita ngaji Ustadz, tapi ngajinya gak satu tempat, pindah-pindah, dimarahin di satu tempat, pindah ke TPQ lainnya, pindah ke musola yang lain, akhirnya gak ada yang nyantol. Akhirnya kami jadi santri musafir, mana-mana ngaji tapi gak ada yang nyantol. Karena kami gak punya keterbatasan, mungkin kami gak punya ilmunya, atau kami tidak punya waktu, atau kami punya tiada daya, gak ada kemampuan itu dan sebagainya. Akhirnya kami gak bisa ngajar, iya kan? Kami gak bisa ngajar. Tapi ketika gak bisa mengajar seperti itu, tetap wajib jenengan, karena gak dihapus kewajiban itu. Kewajiban mengajar anak itu baru terhapus
Karena kewajiban mengajar itu kewajiban syariat, kalau tidak dilakukan maka dosa. Dan itu hanya terhapus ketika salah satunya, misalnya, Ustaz, aku gak mau ngajar dah, gak mau ngajari anakku sudah. Oke, ada jalan lain agar kau tidak dikenai kewajiban untuk mengajar anak. Apa? Gila. Jadi ketika ada suatu saat ada orang tua, dia punya kewajiban ngajar, tetapi kemudian dia ingin menghindar dari ngajar itu dengan cara apa? Dikasih gila sama Allah. Nah, ketika sudah gila, maka dia tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak ditanya. Oleh karena itu, biar tidak ngajari anak-anak, karena setiap orang tua itu nanti ditanya loh sama Allah. Akan ditanya, anakmu diajarin apa? Anakmu mau ajari apa? Itu akan ditanya. Semua orang tua pasti akan ditanya, termasuk saya, semuanya. Oleh karena itu, karena tidak ada keterbatasan, karena gak mampu, akhirnya kemudian datang ke TPQ, datang ke musola, datang ke madrasah, datang silaturahmi. Ngapunten Ustaz, saya itu gak punya ilmunya ngajari Quran, saya gak punya ilmunya sholat lah colak bahasa Inggrisnya, sholat, wudu juga gitu Ustaz, tak bener gitu. Akhirnya saya minta tolong Ustaz untuk ajari anak saya. Akadnya apa? Minta tolong. Tapi masalahnya, masa minta tolong setiap hari? Iya kan? Minta tolong setiap hari loh itu. Minta tolong setiap hari. Padahal itu kewajiban kita. Akhirnya oke, namanya Ustaz jadi terima saja ya. Ustaz diterima. Oke, kami terima sebagai santri. Nah, ketika sudah diterima, maka seorang ustadz, seorang kiai sudah memberikan kebaikan dengan membantu meringankan kewajiban jenengan. Iya tidak? Kan membantu kan? Kata Al-Quran, ketika kau dibantu, pilihannya dua. Ketika kau dibantu, anakmu ada yang bimbing, anakmu ada yang ngajarin, dan itu sebuah kebaikan, maka kewajibannya pilihannya dua, kata Quran. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika ada sebuah kebaikan yang diberikan oleh kepadamu, maka pertama adalah balas kebaikan yang dilakukan oleh gurumu, oleh seorang itu dengan balasan yang lebih baik. Waduh, kalau balasannya lebih baik belum mampu Ustaz. Oke, aw rudduha, paling tidak samalah. Oleh karena itu, ketika putra putri jenengan sudah dididik, maka balaslah kebaikan yang diberikan oleh para guru, para ustadz yang sudah menyediakan waktunya untuk ngajar. Apalagi mengatakan time is money, waktu adalah uang lah. Emang kita juga gak ini kan sama, kita juga punya waktu dan itu uang juga. Oleh karena itu, maka kita harus tahu diri lah, sadar diri. Oh, alhamdulillah anakku sudah dididik Ustadz, saya minta tolong anak saya, oke, tak dibantu. Akhirnya kemudian misalnya kemudian ada ustadznya minta tolong, ini saya anak-anak ngaji ini panas ya, gimana biar anak-anak nyaman, gimana kalau kita beli AC, jangan dipasangin lah AC ya. Oke Ustadz, karena jenengan sudah membantu anak saya, oke, saya siap membantu Ustadz dengan membelikan AC. Kira-kira ada yang sanggup gak? Jadi memberikan yang lebih baik. Dan kata Nabi, uang itu ada 4. Ada dinarun anfaqahu fisabilillah, ada uang yang digunakan untuk jihad fisabilillah, bagus. Kemudian ada dinarun anfaqahu untuk miskinun, untuk orang miskin. Kemudian ada dinarun untuk raqabah, untuk budak. Jadi ada orang mau berjuang dikasih uang, bagus, pahalanya besar, sama seperti jihad. Ada uang yang digunakan untuk memerdekakan budak, wah itu mahal sekali, merdekakan budak. Kemudian ada uang untuk orang miskin, membantu, bagus kata Nabi. Tetapi ada dinarun anfaqahu li ahlika au kama qala, ada dinar, ada uang yang disedekahkan untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk pendidikan anakmu. Kata Nabi, hadhi a'dhamuha, yang ini lebih besar kata Nabi.
Oleh karena itu ketika misalnya di TPQ ada SPP, di TPQ ada bisyaro apa namanya syahriyah, berikan niatnya, ya Allah aku infak untuk anakku biar ngaji dan seterusnya, maka itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala